Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Perawati Pauji, mahasiswi dari STIT Al-Ajami Cianjur, semester 6A, Prodi PAI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan satu judul dari fikih, yang mana presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Masailul Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak dosen Diansah Permana MPD. Baik, kita mulai saja. Judul yang akan saya bawakan yaitu Fardu Wudu versi 4 madhab. Namun sebelumnya, mari kita ketahui dulu tentang pengertian wudu. Wudu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Nah, berwudu ini wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Nah, itu pengertian dasar dari wudu. Kemudian dalil tentang wudu ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini adalah dalil tentang wudu. Dari dalil ini, dari ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 6 ini, timbullah perbedaan pendapat antara beberapa madhab yang akan kita bahas kita kali ini. Yang pertama yaitu ada pendapat Al-Hanafiyah. Menurut madhab Hanafi, fardu wudu itu ada 4, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran tadi, yaitu yang pertama membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua mata kaki sampai mata kaki. Sebagaimana yang telah kita ketahui, batasan-batasan wudu yang pertama yaitu membasuh muka, batasannya dari atas yaitu tempat tumbuhnya rambut, kemudian ke bawahnya sampai dagu. Kemudian di sebelah kanan dari telinga sampai ke telinga yang kiri, itu batasan untuk membasuh muka. Kemudian untuk membasuh kedua tangan yaitu sampai siku. Maksudnya di sini bukan berarti sampai siku, tapi sikunya tersebut harus dibasuh. Dalam artian ketika kita membasuh tangan harus dilebihkan dari siku. Kemudian mengusap kepala, yaitu bagian rambutnya atau kulitnya. Dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sama itu juga si mata kakinya harus terbasuh, dalam artian ketika kita membasuh kaki harus melebihi dari mata kaki. Dalam madhab Hanafi ini tidak dicantumkan niat, sebab madhab Hanafi berpendapat menafsirkan innamal a'malu biniat itu dengan innama kamalul a'mal. Jadi niat itu merupakan kesempurnaan amal. Beda lagi dengan madhab yang lain, menafsirkan innamal a'malu biniat itu dengan sihatul amal, yaitu yang menjadi sahnya sebuah amal. Kemudian yang kedua ada pendapat Al-Malikiyah.
Menurut madhab Maliki, fardu wudhu itu ada 7, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, dan ditambahkan dengan niat. Nah, madhab Maliki ini berpendapat atau menafsirkan innamal a'malu biniat itu dengan sihatul amal, yaitu menjadi sahnya sebuah amal. Kemudian mencantumkan dengan ditambahkan dengan dalku, yaitu menggosok-gosok anggota wudhu. Nah, madhab ini berpendapat dalam wudhu itu tidak cukup dengan mengguyurkan air ke anggota wudhu, tapi harus dengan menggosok-gosok anggota wudhu tersebut. Dan juga ditambahkan dengan mualat, yaitu terus-menerus dalam pelaksanaan wudhu. Nah, itu menurut madhab Malikiyah. Kemudian yang ketiga ada pendapat Asy-Syafi'iyah. Menurut madhab Syafi'i, fardu wudhu ada 6, sebagaimana yang telah disebutkan tadi dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6, dan ditambahkan dengan niat. Sama madhab Syafi'i juga berpendapat bahwa innamal a'malu biniat itu tafsirannya sihatul amal, menjadi sahnya sebuah amal. Kemudian ditambahkan dengan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukan pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh terbolak-balik. Nah, ini melihat dari prakteknya wudhunya Rasulullah SAW, bahwa tidak ada riwayat yang menjelaskan ketika Rasul berwudhu itu terbolak-balik urutan wudhunya. Kemudian yang keempat ada pendapat Al-Hanbaliyah. Menurut madhab Hanbali, fardu wudhu itu ada 7, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan ditambahkan dengan niat. Sama madhab Hanbali juga menafsirkan innamal a'malu biniat itu dengan sihatul amal. Kemudian menambahkan tertib dan muawalat, yaitu berkesinambungan, sehingga tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lainnya sampai membuatnya kering dari basahnya bekas wudhu. Jadi ketika kita melaksanakan wudhu itu harus terus-menerus, tidak boleh berhenti dulu setelah anggota wudhu yang satu, berhenti dulu sampai kering, kemudian dilanjut lagi, tidak boleh begitu, tapi harus mualat. Itu menurut Imam madhab Hanbali. Kemudian kesimpulannya, jumlah fardu wudhu setiap madhab itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut madhab Hanafi, fardu wudhu berjumlah 4. Madhab Maliki berpendapat fardu wudhu itu berjumlah 7. Madhab Syafi'i berpendapat berjumlah 6. Dan madhab Hanbali berjumlah 7. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam fardu wudhu antara satu madhab dengan madhab yang lainnya itu terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami suatu dalil nas dan perbedaan dalam menilai otentisitas nas tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada salahnya itu dari kebodohan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.